Badhe nyampene napa niki? Menungso aduh atak. Nggih, pripun. Ada beberapa manusia itu datang ke sini menyalahgunakan tempat ini, Mbah ya. Golek pesugihan mulai ning atas. Panggonane ora samono iki. Dia itu terus terganggu, ada beberapa orang yang ke sini itu minta pesugihan. Seperti itu ya. Jadi tolonglah tempat yang seperti ini jangan dibuat seperti itu. Selamat malam subscriber. Malam hari ini kita akan eksplor di makam Sentono ya, di wilayah Sutojayan. Kita akan mendatangi makam waliullah yang berada di Sutojayan, yang tepatnya di makam Sentono. Inilah salah satu makam waliullah yang berada di sini ya. Nih. Makam tersebut. Nah, ini di samping-sampingnya ada pendi kuno kalau anu ya. Nah ini kita hampir sampai ya teman-teman. Kan baru nyampe kan. Udah lama kan? Ya ada setengah jam kan ya. Kendalanya apa kan? Terkendala hujan kan? Oh iya, musimnya memang musim penghujan. Kita bukan sini aja kan ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam subscriber dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini ya, kami dari tim Sarduro Channel mendatangi sebuah area pemakaman umum yang di dalam makam umum tersebut itu ada beberapa makam. Intinya disemayamkan jenazah para wali ya. Jadi makamnya para wali lah seperti itu ya. Dan pemakaman ini berada di Kabupaten Blitar, khususnya tepatnya ya di Kecamatan Sutojayan, Lodoyo lah, lebih dikenalnya di pemakaman umum Sentono. Mungkin seperti itu. Ada tambahan lagi kan? Ya sedikit aja kan ya. Iya. Jadi tempat ini ataupun makam-makam yang kita datangi ini nanti kan ya. Iya. Ada sangkut pautnya ke video yang kemarin. Betul, di betul. makamnya Mbah Ude ya. Nah itu katanya masih satu keranda ataupun gimana, nanti makamnya yang kita ulas yang ya, tahu ya. Jadi tahu. untuk teman-teman juga biar tahu sejarah atau apa itu, misalnya seperti anak-anak sekarang itu kan jarang yang tahu. Betul. Kan tahunya melupakan sejarah, bahwa kalau sejarah itu memang penting gitu loh. Jadi kita menguat, jadi akangnya nanti apa itu meluruskan lah. Iya. Sejarah-sejarahnya bagaimana, tetapi sejarah itu kadang-kadang ada versinya sendiri-sendiri. Berbagai macam versi ya, seperti itu ya. Sudah kan? Ya. Iya, begitu ya. Jadi ini
ini masih berhubung dengan suasana tahun baru ya, dan masih suasana Natal. Kami dari segenap tim Sardulo Channel mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada saudara-saudara kami umat Kristiani maupun umat Katolik ya. Mudah-mudahan damai Natal menyertai kalian dan selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin gitu Kang ya. Jadi lanjut Kang. Ya, sekelilingnya guys. Baik. Nah ini ya tempat makamnya, boleh disorot yang sana kan. Makam yang itu kan yang di bawah pohon beringin ya. Jadi begini ya teman-teman subscriber dan subscriber dimanapun Anda berada ya. Nanti kami ini mendatangi salah satu wali Allah ya, yang bernama Pangeran Prabu atau yang dikenal dengan Mbah Imam Sampurno. Beliau adalah putra wayah dari keraton kan ya. Dari keraton Solo apa? Iya. Jadi intinya dulu beliau ini adalah salah satu tokoh ya yang membawa gong Kyai Prada itu masuk ke wilayah Lodaya sini ya. Jadi mengungkap sedikit sejarah. Sebenarnya Pangeran Prabu ini dulunya itu dihukum, ya, dikasih sanksi, ya, diasingkan di daerah Lodaya. Nah, di sini itu terkenal tempatnya yang sangat angker Kang ya. Wingit lah. Ya, wingit angker. Oleh sebab itu beliau itu dibekali oleh salah satu pusaka yang bernama Gong Kyai Prada. Kalau untuk wilayah Blitar mungkin sudah tidak asing lagi ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau makam yang utara itu yang di bawah pohon beringin itu juga namanya Mbah Imam Sampurno ataupun Habib Al-Kamal ya. Beliau adalah penasihat dari keraton Jawa dari Solo. Kalau kelihatannya versinya itu masing-masing kan ya. Iya, ya. Kalau yang versi ini tuh keraton apa itu? Jogja ya. Jogja. Oh, Jogja. Jadi keraton Jogja. Jadi beliau ini sebenarnya adalah juga pendakwah kan ya. Pendakwah yang salah satunya mensiarkan agama Islam di Tanah Lodaya sini ya, seperti itu ya. Jadi untuk Kang, kalau menurut cerita orang-orang tua di Zaman dulu ya di daerah Lodaya ya, orang-orang tua sekarang katanya itu kan tidak hanya gong, tetapi ada katanya wayang golek. oh terus iya iya. ada lagi apa itu yang lain-lain itu apa Kang? Oh pusaka-pusaka kali ya. Ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Menurut versi yang saya tangkap, yang saya dengar lah seperti itu ya. Jadi dulu beliau ini, Pangeran Prabu ini, itu diasingkan di Tanah Lodaya itu tidak hanya membawa Gong Kyai Prada saja ya,
tapi juga dibekali dengan pusaka-pusaka yang lain. Salah satunya yang pertama itu Gong Yai Prada. Itu yang berada di alun-alun Lodaya Kang ya. Oh iya. Seperti itu. Kalau orang-orang di sini kan nyebutnya kaudanan. Kaudanan lah. Kaudanan, iya. Kaudanan. Dan yang nomor 2 itu adalah Mbah Ngliep ya teman-teman. Ngliep itu yang Mbah Ngliep itu sekarang ini posisinya itu dirawat ya Kang ya. Dirawat oleh salah satu orang warga yang berada di Blimbing ya. oh, gitu. Jadi Mbah Ngliep itu bentuknya itu wayang golek dan satu pusaka keris. Jadi itu satu pakai Kang ya. Oh, Jadi bentuk wayang golek dan keris ya. Dan keris jadi ada 2. Nah, ya toh, jadi 2. Yang nomor berapa tadi? yang tiga sekarang 3. Yang nomor 3 itu Mbah Bendi ya teman-teman. Gede. Mbah Bendi itu juga berbentuk gong, Tapi lebih kecil. lebih kecil, Oh, lebih kecil. Iya, iya. Kalau di Karawitan kesenian kan bende itu kan kecil. Kecil, Memang kecil kayak ya. apa? Kayak anu Kang ya, apa jenis yang cilik-cilik. Seperti bonang, kenong. Nah, kenong. Iya. Sekerandanya seperti itulah. Nah, itu berada di Gedung Bunter ya teman-teman ya. Jadi desa Gedung Bunter itu salah satu desa yang berada di Kecamatan Stojayan. Desa Blimbing juga seperti itu. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Stojayan. Seperti itu ya. Dan yang satu lagi itu namanya Mbah Bonto ya teman-teman. Mbah Bonto ini agak jauh ya. Ini juga bentuknya wayang juga. Wayang. Mbah Bonto ini disakralkan ataupun dirawat itu di daerah apa ya, Surawadang apa ya. Kademangan. Di desa Kademangan itu ke timur. Kok ke timur, ke selatan terus. Selatan. Jadi beberapa pusaka tersebut itu jamasnya, ngedusi maksudnya. Itu bersamaan Kang ya. Jadi selanya itu sangat sedikit sekali. Ya, apa itu tergangi sama hari apa Selisih jam. Kadang bisa selisih menit, bisa selisih jam. Jadi cara menake ngomong koling-kolingan. Jadi dulu bernama itu Mbah Prada. Iya. Nah, jadi Mbah Prada. Jadi Gong Yai Prada itu sebelum dijamas ataupun sebelum dimandikan itu biasanya dikirap dulu kan. Oh, dikira Jadi dikirap dulu. Dan ngirapnya itu dibawa ke dadapan. dadapan. Jadi kalau dari arah dari Kaudanan arah itu Kaudanan ke barat. ke barat ke dadapan dulu. Ya ke dadapan dulu. Konon ceritanya dulu itu kenapa kok harus dibawa ke apa itu? Dadapan itu. Dadapan dulu itu ceritanya itu dulu itu gong tersebut itu pernah hilang kan. Pernah bilang. Jadi gong tersebut itu dulu pernah hilang dan itu tuh ditemukan oleh salah satu orang. Ya beliau itu bahasanya itu janda ya. Janda. Rondo. Lek wong Jawa rondo. Jawa rondo. Beliau itu menemukan gong tersebut. Jadi menemukan Gong Yai Prada itu di area pemakaman yang berada di desa Dadapan. Kemudian gong tersebut itu dibawa pulang ke rumah beliau yang berada di Dadapan. Oh, yang katanya sekarang tuh kalau orang-orang nyebut tuh mbok rondo dadapan. Nah itu, jadi istilahnya seperti itu. Jadi gong tersebut dibawa pulang ke rumah beliau. Beliau tidak tahu kalau bahwasanya gong tersebut itu adalah pusaka. Terus ada beberapa orang bilang ternyata gong tersebut itu dicari-cari Kang. Soalnya mau dijamas tuh tiba-tiba nggak ada. Dan yang menemukan adalah Mbok Rondo. Nah makanya diarani disebut juga dengan Mbok Rondo dadapan seperti itu Kang ya. Jadi nanti kita coba mendoakan dulu Kang ya. Iya. Mendoakan arwah beliau, semoga perjuangan beliau istilahnya babat daerah sini dan menyiarkan agama Islam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Kalau itu pasti Kang. Nah, iya. Tanpa sejarah-sejarah beliau kita itu Tidak akan ada di sini. tidak ada lah. di sini Iya. seperti itu ya. Sini pasti masih hutan lah. Hutan yang sangat angker kan ya. Iya. Coba agak menyerah ke sini ya. Jadi kami tadi datang itu sudah disuguhi dengan ini.
Ini ada cok bakal. bunga dan juga cok bakal ya. Ini hubungan dupa. Ini cok bakal itu banyak sekali, ada yang bako, ada ini juga ada telurnya ini. Ya, Untuk disalahgunakan Kang seperti itu Pak. nah ini tujuannya mungkin ini untuk nepi atau apa ya, juga kurang tahu ya teman-teman ya. Niatnya apa juga. Tapi kebanyakan ya Kalau kalau kebanyakan ya kalau saya ngerti itu kan ya gimana ya, cari-cari lah. ya mencari-cari nomor lah. Jadi apa ya intinya Buat tebusan apa gimana gimana loh itunya yang kurang pas ya. iya benar. Beliau aja kalau didoakan itu sudah bangga, jangan Sudah berterima seperti kasih. itu. Oh malah mungkin kalau cuma untuk sarana itu 100 nggak apa-apa lah ya, Ya, kayak bunga seperti ini nggak apa-apa, tapi kalau kayak gini mungkin apa ya, saya juga kurang tepat lah. mungkin seperti itu ya. Kita mencoba berdoa dulu Kang ya, Iya. dikhususkan kepada beliau dan seluruh pejuang-pejuang seangkatan beliau dan seluruh semua yang ada di pemakaman ini. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, Amin. ditempatkan sesuai amal ibadahnya. Al-Fatihah. 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 Sini kan, interaksi kan ini kan. Interaksi kan, ini kan. Interaksi. Sini saya coba, sini coba. Kamera kan. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Beliau yang menjaga tempat sini ya. Assalamualaikum Mbak. Ada dia apa? Nah ini. Assalamualaikum Mbak. Jawab salam dulu Mbak. Nah dia itu muslim ya teman-teman ya. Dia mau menjawab salam kami. Kami dari tim Sadro Channel bukan bermaksud berbuat aneh-aneh di tempat ini Mbak ya. Kami cuma ingin meluruskan saja dan ingin sedikit mengorek cerita tentang beliau pembawa gong Kiai Prada gitu Mbak. Panjenengan asmane sinten? Sinten Mbak asmane Mas? Atau badhe maringi napa? Ya apa? Ekor kubita. Namun niku Mbak kula Mbak. Ada. Mboten. Nggih. Kula mboten istilahnya nggih namung niku Mbak. Ziarah sekaligus meluruskan ngoten. Pripun Mbak? Jenengan badhe nyampene napa niki? Menungso ada atap. Nggih, pripun. Beliau marah teman-teman. Sinten Mbak sing mboten gadah adab sinten Mbak? Ya bokso-bokso mau kabeh ora ada atap. Nah, dia marah terhadap beberapa manusia yang pernah datang ke sini, teman-teman. Niatnya itu aneh. Nggih. Jaluk aliran orang. Ngoten. Nggih. Napa Mbak, napa? Sak derenge kula napa enten sing mriki, Mbak? Wis anu ditung. Dia itu marah ya teman-teman ya. Ngerti ora iki panggonane sapa? Nah, dia itu marah. Ada beberapa manusia itu datang ke sini menyalahgunakan tempat ini, Mbah ya. Anggone pesugihan mulane ngapas. Nah, Panggonane ora samono iki. nah.
dia itu terusnya terganggu. Ada beberapa orang yang kesini itu minta pesugihan seperti itu ya. Jadi tolonglah tempat yang seperti ini jangan dibuat seperti itu. Begitu Bang ya? Ngoten Bang ya? Ngoten malih sing sampai nih Bang. Terkait ngeten-ngeten iki napa Bang ngeten iki Bang? Damel napa Bang ngeten iki? Lolo. Sing iki Itu tuh minyak apa ya ora apa-apa. sing cuk bakal ngeten iki damel napa Bang ngeten iki? Aku ora pengen ngerti apa banget kowe ngono kowe. Oh, berarti niku anu Mbah, teng mriki niku. Timbang api. Oh, jadi gini teman-teman subscriber ya. Jadi Kumantung menungsane jaluk ekologi. Ning akeh eleke seperti kene-kene pencaluke koyo ngono kuwi. nah itu tempat ini ternyata sangat banyak sekali dijadikan apa ya, tempat yang kurang pas ya untuk meminta-minta seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan ya teman-teman ya. Mungkin saya netralkan dulu ya teman-teman ya. Keluarin Bang ya. Elekno kabeh. Nggih. Yen tuwa sanjang sing kena-kena. Nggih Bang nggih. Nggih. Yen duwe penjaluk Nggih. kuwi sing kuwasa sing bakal nepate. Nggih Bang nggih. Sing kuwasa sing bakal nyarujui. Nggih leres. Tutuk lembut sing nuruti. Nggih. Jadi teng mriki niku kedahe namung intine tawasul tahlil mendoakan orang yang sudah meninggal ngoten Bang nggih. Nah nggih. Nggih. Matur nuwun atas informasinipun jenengan medal Mbak nggih. Nggih, asalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Belakangan dulu kan. Jadi gini teman-teman subscriber ya. Beliau adalah salah satu penunggu di makam sini ya. Intinya beliau menolak keras tentang adanya apa ya, penyalahgunaan tempat ini. Jadi tempat ini itu sering dibuat nepi untuk nyari togel, untuk nyari pesugihan, dan itu sebenarnya itu salah ya, sangat salah sekali. Jadi saya tegaskan bagi siapapun yang ingin datang ke makam waliullah itu monggo, nggak apa-apa, tapi kita itu harus mempunyai niat. Satu, niat kita datang ke makam-makam, satu harus apa ya, tahu toto kromo lah, adab sopan santun ya. Dan tujuan kita yang kedua itu bukan kita itu minta ke makam atau ke kuburan, tidak, akan tetapi kita mendoakan kepada ahli kubur, kepada orang yang dimakamkan di sini itu. Yang ketiga, jangan sesekali kita meminta kepada kuburan apapun ya. Meskipun itu kuburan wali, kita tidak boleh meminta kepada kuburan, itu salah juga. Jadi ya, tujuan utama kita ziarah ke makom itu satu, mengingatkan kita tentang kematian. Yang kedua, kita mendoakan beliau yang sudah meninggal itu loh, kita doakan, bukan kita untuk meminta. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah kan ya? Salah. Jadi saya pribadi menolak keras tentang adanya ya nepi lah. Ya mungkin itu mungkin orang gimana saya juga kurang tahu. Tapi kalau bisa jangan di makam-makam para wali gitu kan ya. Mungkin seperti itu. Nanti kita lanjutkan ya. Kita bergeser mendatangi zuriah-zuriah beliau dan zuriah-zuriah dari Mbah Putih yang masih keturunan dari Sunan Tembayar, santrinya atau muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar channel ini semakin lebih bisa berkembang. Sadulur channel, mantap.